Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi di Renungan NLC dan bersama saya Didi Pramani Yehua. Kita akan merenungkan beberapa hal pagi ini. Saya akan mengambil rujukan di dalam Mazmur 84 ayat 11, yaitu sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jelas pemazmur bilang bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan. Pelataran itu ngomong tentang kehadiran Tuhan, tentang bagaimana kita dapat bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Sang pemazmur dilatar belakangi oleh kerinduannya akan Tuhan. Ia ingin terus bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di ayat 3 pun sang pemazmur bilang, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita ada di bulan November, sudah berbulan-bulan kita melakukan social distancing. Bahkan di awal-awal pandemi COVID pun banyak gereja ditutup dan kita belajar untuk yang namanya ibadah online. Banyak hal yang kita pelajari di tengah-tengah pandemi ini, yaitu bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan ketika kita nonton streaming online, ketika kita ibadah di rumah, bahkan dengan perenungan-perenungan kecil, ketika kita menyediakan waktu dalam satu hari untuk Tuhan, kita dapat menemukan Tuhan dan dapat merasakan hadirat Tuhan. 2020 ini saya belajar banyak mengenai yang namanya relasi saya dengan Tuhan. Relasi manusia dengan Tuhan itu sendiri. Ketika 2020 dan pandemi COVID datang, satu-satunya tempat yang paling aman adalah rumah. Satu-satunya tempat yang paling kita inginkan adalah rumah. Karena ketika kita keluar rumah, banyak ruang-ruang, banyak hal-hal yang kita curigai, yaitu COVID-19. Kita nggak mencurigai orang dan banyak hal, sehingga kita berhati-hati. Tapi saya belajar di dalam Alkitab itu sendiri bahwa ketika kita ada di pandemi COVID, kita cuma ada di rumah, ibadah streaming online, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Akhirnya kita mengerti bahwa kita dapat menemukan Tuhan dimanapun kita berada. Kita dapat menemukan Tuhan tanpa ada di ruang gereja. Kita dapat menemukan Tuhan tanpa ruang-ruang yang harus kita tuju. Dan bukan berarti saya berkata bahwa gereja tidak penting. Gereja sangat penting untuk sebuah komunitas, untuk sebuah pertemuan-pertemuan yang membuat kita lebih lagi bersemangat untuk beribadah. Gak ada satu hal yang dapat membuat kita bahagia. Banyak hal yang membuat kita bahagia hari-hari ini. Mungkin kita punya uang, mungkin kita punya mobil, kita punya banyak hal. Ekonomi kita masih aman-aman saja hari-hari ini. Akan tetapi damai sejahtera, sejati yang kita dapat hanya di dalam Tuhan itu sendiri. Dan itu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Ketika saya menemukan Tuhan di dalam hidup saya, ketika saya hanya berdoa, ketika saya hanya membaca Alkitab dan menyembah Tuhan, nggak ada kebahagiaan yang paling tinggi dibandingkan saya ketemu Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh sang pemazmur. Nggak ada tempat yang paling aman ketika saya bekerja. Saya tidak dapat mengandalkan apapun, kecuali saya dapat mengandalkan Tuhan. Mungkin hari ini kita punya banyak hal bahagia yang kita jalani. Kita bahagia ketika kita punya banyak hal, kita bahagia ketika kita punya uang dan pencapaian-pencapaian kita. Tapi pencapaian yang paling tinggi yang dibilang oleh sang pemazmur adalah pelataran Tuhan. Hadirat Tuhan yang membuat hati kita damai sejahtera. Hadirat Tuhan yang membuat kita tenang. Hadirat Tuhan yang membuat kita tahu bahwa gak ada satupun yang dapat menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sang pemazmur bilang bahwa lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik, sama seperti COVID hari-hari ini, hanya rumah tempat yang paling aman bagi diri kita. Karena segala sesuatu yang di luar rumah harus kita curigai. Begitupun dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan dan pelataran Tuhanlah yang paling aman, yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita merasa bahagia, yang membuat kita merasa aman dalam kehidupan ini. Karena di luar Tuhan, kita akan mencurigai banyak hal-hal jahat. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dunia ini semakin jahat. Berdoa tidak hanya tentang kita menyediakan satu waktu dan kita berdoa kepada Tuhan, tapi doa adalah hidup kita. Bagaimana kita berserah penuh dalam pekerjaan kita, bagaimana kita berserah penuh di dalam perjalanan kita, bagaimana kita berserah penuh ketika kita bertemu-temu dengan orang-orang di sekitar kita. Menjalani doa dan menjalani hadirat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.